Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih bisa bertemu walaupun hanya melalui video. Pertama-tama izinkan Pak Guru mengucapkan mohon maaf lahir batin bagi anak-anakku, adik-adikku semua yang beragama Islam yang baru-baru sudah melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Ya, jadi ingat, mohon maaf ya, lahir batin ya, semua saling memaafkan perlu. Baik, saya langsung saja untuk materi hari ini. Pak Guru sudah menyiapkan PowerPoint yang menjelaskan tentang materi lasmik. Ya. Jadi lasmik ini merupakan jenis las yang digunakan di pekerjaan pengelasan. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan seperti apa itu mesin lasmik. Nah, pada kesempatan ini, Pak Guru akan sedikit membahas tentang lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam konstruksi yang sangat luas. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata lasmik ini bisa digunakan pada proses perkapalan, jembatan, pembuatan jembatan, rangka baja, bejana tekan, maupun pipa ya. Nah, di samping pembuatan itu, proses las dapat juga dipergunakan untuk mereparasi, misalnya untuk mengisi lubang pada koran ya, membuat lapisan las pada perkakas dan mempertebal bagian-bagian yang aus. Nah, pada proses kerja lasmik, adik-adik itu tinggal bagaimana mengerahkan pembakaran ya, atau handle pembakar, mulut pembakar pada lasmik yang akan nanti digunakan baik itu membuat rigi-rigi las atau menebalkan benda kerja. Nah, hari ini Pak Guru telah membuat PowerPoint hanya sampai di pada dasar pengenalan lasmik. Nanti minggu depan kita akan mencoba untuk mengangkat materi lebih lanjut tentang bagaimana penggunaan lasmik, baik itu masuk ke jenis-jenis perlengkapannya, jenis-jenis peralatannya, dan jenis-jenis alat ketiga yang digunakan pada proses pengelasan ini. Prosedur prosedur pengelasannya kelihatannya sangat sederhana, tetapi lasmik ini sebenarnya di dalamnya juga kadang-kadang terjadi banyak masalah yang harus diatasi. Nah, untuk itu adik-adik harus tetap mengetahui, mempelajari bagaimana menggunakan lasmik, bagaimana memelihara lasmik, ya, sehingga nantinya ketika misalkan adik-adik menggunakan las ini tidak pusing lagi. Nah, jadi harus diperiksa bagaimana, kemudian bagaimana mengoperasikan, bagaimana ketika misalkan ada komponen-komponen mesin las ini tidak terpasang. Nah, karena pada proses perakitan atau penggunaan lasmik ini, itu ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Misalkan penyambungan tabung ke mesin, ya. Nah, sementara mesin ini atau lasmik ini itu harus menggunakan gas. Nah, ada juga mesin yang tanpa menggunakan gas. Sekarang sudah diproduksi banyak oleh pabrik ya, pabrik-pabrik perkakas pengelasan. Nah, itu juga
ada yang tanpa menggunakan gas. Jadi banyak itu sudah didesain menggunakan komponen yang dibuat sesingkat dan diperkecil sehingga ringan untuk dibawa-bawa. Nah, bagaimana cara pemeriksaan? Misalkan bahan las, jenis las yang akan digunakan berdasarkan fungsi dari bagian-bagian, baik itu bangunan atau mesin yang dirancang. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jauh tentang teknik pengelasan MIG atau metal inert gas, ayo kita pelajari ya untuk selanjutnya. Nah, misal pada poin A, pengertian pengelasan itu sangat kelihatan sepele, namun sebenarnya ada beberapa macam masalah yang selalu dihadapi oleh welder, apalagi adik-adik yang baru. Nah, bagaimana cara pemecahan masalahnya? Adik-adik perlu paham tentang pengetahuan pengelasan, harus harus nanti mendapat bimbingan dari misalkan Pak Guru kah, kakak kelasnya kah, ataukah uh, pembimbing nanti di lapangan ketika sudah melakukan praktek industri atau prakkering ya. Nah, definisi las berdasarkan DIN atau Deutsche Industrie Normen adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam panduan yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Jadi, pada dasarnya, definisi las itu bagaimana menyambung dua buah logam menjadi satu. Nah, adik-adik pasti dan sering melihat orang yang melakukan pengelasan yang tadinya besinya terpisah kemudian disambung, diberikan bahan tambah melalui proses pengelasan sehingga dia tersambung atau dia berbentuk semacam, taruhlah contoh kecilnya adalah jendela jembatan ya. Itu proses kerjanya bagaimana menambahkan bahan tambah. Nah, bahan tambah yang digunakan di sini khusus untuk lasmi itu merupakan kawat gulungan. Nah, kawat gulungan ini terbuat dari mana? Nanti kita akan dapati pada materi selanjutnya. Kita jelaskan saja dulu sedikit ini seperti apa itu nanti definisinya, penyambungannya bagaimana. Nah, energi yang digunakan di sini juga energi panas. Panasnya dari mana? Listrik ya. Nah, listrik yang dikombinasikan dengan gas sehingga menghasilkan rigi-rigi atau sambungan yang kuat dan maksimal. Pengelasan secara umum. Nah, apa itu pengelasan? Proses penyambungan logam menjadi satu akibat panas atau menggunakan panas. Sementara menurut welding handbook, pengelasan adalah proses penyambungan bahan yang menghasilkan peleburan bahan dengan memanasi. Nah, sementara Howard 1981, pengelasan adalah suatu proses penggabungan logam di mana logam menjadi satu akibat panas las atau tanpa pengaruh tekanan dan dengan atau tanpa logam pengisi. Nah, pada proses penyambungan ini adik-adik akan mendapati nanti posisi-posisi apa saja yang digunakan pada proses pengelasan. Nah, nanti itu masuk ke langkah kerja. Nah, hari ini Pak Guru hanya menjelaskan sedikit bahwa itu pengelasan las MIG tidak jauh berbeda dengan las busur manual atau las listrik, hanya saja pada proses pekerjaan, pada proses kerjanya itu antara las busur manual dengan las MIG atau MIG ini, las busur manual ini menggunakan elektroda yang dijepitkan pada penjepit elektroda, sementara di las MIG ini menggunakan kawat gulungan yang berasal langsung dari motor listrik, motor yang digunakan di las MIG, kemudian keluar melalui mulut pembakar. Nah, itu nanti yang disebut dengan handle atau two elektroda. Nah, nanti di sini ada ya.
harapan Pak Guru nanti ketika misalkan sudah mengetahui sedikit tentang apa itu lasmik, kita kan masuk pada gambar-gambar atau mesin. Nanti akan saya perlihatkan kembali pada pertemuan ke depannya karena waktu sudah uh, menunjukkan 10 menit pada rekaman ini, sementara hanya durasi 15 menit yang bisa Pak Guru videokan. Nah, nanti kita harus tahu juga bahwa lasmik ini sejarahnya juga ada ya. Jadi pengembangannya GMAW ini mempunyai 2 tipe gas pelindung ya. Jadi ada sejarahnya, ada kenapa dia harus menggunakan gas, kenapa dia harus aktif gasnya. Karena kalau tanpa gas mesin las ini tidak berfungsi maksimal sebenarnya. Nah, sementara ada produk lain, ada produk baru yang tanpa menggunakan gas. Nah, sementara kalau menurut teori-teori para ahli yang Pak Guru sudah tadi uraikan dari atas, bahwa sejarah munculnya lasmik itu memang merupakan pengembangan dari pengelasan GMAW ya, yang mempunyai 2 tipe. Ada yang menggunakan gas pelindung dan ada yang menggunakan mengaktifkan gas. Kemudian sering dikenal dengan sebutan las MIG. Las MIG. Nah, itu dikenal pada tahun 1940-an. Di awal tahun 1950 itu diprakarsai oleh Lyubetsky dan Novosilov. Ya, melakukan pengembangan ini akhirnya jadilah las MIG dengan menggunakan karbon dioksida atau CO2. Jadi nanti kalau misalkan adik-adik punya ini, cari itu gasnya, gas CO2 ya. Nah, sementara di tahun 1950 terjadi perkembangan lagi. Teknologinya dikembangkan dan akhirnya ada perkembangan diameter elektroda yang digunakan. Mulai dari 0,035 inci sampai 0,62 inci atau 9 mm sampai 1, mm. Nah, jadi adik-adik harus paham ukuran elektroda yang digunakan. Itu menggunakan milimeter bukan sentimeter ya. Nah, jadi kalau 1 cm ya itu besar sekali. Jadi kita harus menggunakan ukuran milimeter. Nah, selanjutnya ada proses lasmik yang khusus dilakukan oleh Bethel Memorial Institute pada tahun 1948. Nah, kemudian ada dari Amerika 1949 dan masih banyak lagi yang lain. Nah, dari situlah pengembangan las MIG ini atau MIG ini sampai sekarang, dan proses pengelasannya bahkan ada yang menggunakan las otomasi atau robot. Jadi ada penggunaan secara robotik di sana ya. Kalau di daerah luar itu kita belum bisa temukan mungkin di Indonesia masih jarang, tapi alhamdulillah kita yang hari ini sudah ada itu, walaupun tidak dikemas dalam sistem otomasi, tapi kita bisa mempelajari dasarnya bahwa las MIG itu seperti itu ya. Nah, las MIG menurut pengertian yang sudah dirampungkan bahwa proses penyambungan 2 material logam atau lebih menjadi satu melalui proses pencairan setempat dengan menggunakan elektroda gulungan. Nah, itu tadi yang saya sebut bahwa gulungan kawat itu harus ada. Nah, mesin ini tidak bisa digunakan tanpa gulungan elektroda. Ya. Nah, harapan kita mengenal las MIG, mudah-mudahan aktif nanti Pak Guru langsung lihatkan alatnya seperti apa ya. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup karena durasi sudah masuk ke menit ke-15. Nanti Bapak Guru kirimkan materinya melalui grup WA. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Santi.